Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Sobat Lintas Denom dan Iwan Villa semua. Kali ini kita akan mempertontonkan sebuah video ya, yaitu tentang pergulatan, pertempuran, percocotan di antara para oten-oten ini. Di situ ada narasumber yaitu dari Billy yang mewakili dari Denowanes, ada Pak Karen yang punya dua Tuhan. Nah, Pak Karen, halo Pak Karen kalau menyimak di video ini ya. Dan juga ada beberapa Kristen yang lain ya, seperti Sang Pencerah atau siapa itu tadi aku lupa ingat, atau Pak Cornelius, dia dari Katolik ya. Terjadi sebuah diskusi yang cukup membakongkan ya teman-teman, satu dengan yang lain saling menyalahkan. Sebelum videonya dilanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum mengomentari, ayo dibantu channel ini. Bila mana channel ini berguna dan bermanfaat, di subscribe, di like, dan di share video di sini agar saya juga bersemangat untuk membuat video-video yang kayak begini. Oke teman-teman, nanti di sela-sela perdebatan kita akan komentari ya. Yuk kita saksikan video yang membagongkan ini. Yang disembah oleh bangsa Israel itu Elohim atau Yotevavenya yang disembah? Elohim. Memang dungu kau. Elohim itu artinya Elohim. Yotevave yang disembah sebagai Elohim. Memang kau di bawah senang jepit saya. Coba sebentar Billy. Malah saya bicara terlalu bodoh. Kamu lihat ini harus diluruskan gitu loh, izin. Keluaran 33 ayat 20. Tetragrammaton itu menunjuk ke proper name. Sedangkan kalau Grammaton itu proper name itu merujuk ke generic name. Nah itu loh. Memang bodoh. Sudah. Jadi Ganti yang lain. Habis waktu saya dengar orang dulu. Nah, sebentarnya gini. Jangan boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu. Nah, Billy gini. Saya Mas, saya dari tadi diam. Oke, silakan. Ya, sabar dulu. Sebentar gini, Billy ini udah mau kabur Paswat dia. sudah menyerah baru ini ya, ganti ya. Sebentar. Kalau Paswat Ya. sudah menyerah dulu baru ganti. Cari Jadi contoh yang kita pintar. sebentar. Nah, ketakutan kamu kan? Wah, kamu bodoh, gak ada isi dari tadi terbang sana terbang sini. Aduh, makanya saya mau tunjukin kamu Kejadian pasal 33 ayat 20. Kamu baca dalam bahasa Ibraninya. Bang Bil, on cam Bang Bil Bang Bil. Dia udah kabur itu. Dua-duanya. Kabur. Bacain Out. Ibraninya. Ada. Baca. Nah, tadi kan saya, kamu, Demian. Silakan saya Demian, baca, lucu Demian. tadi, Sema Israel kamu baca sampai Yehova, kamu baca Yehova, tapi ada Adonainya. Di mana Adonainya? Saya cari-cari, nggak ada. Begini. Sema Israel Adonai Elohimnu Adonai Ehad. Kata Adonai di situ ada tulisan Yotevave, tapi karena tidak bisa baca dan baca Yotevave dibaca Adonai. Woi, kalau nggak ada isi otak jangan debat dengan saya kau. Tahu malu Iya, kau. ini kan di sini tidak ada kata Adonai. Sema Israel, Yehova, Elohimmu, Yehova. Tunggu. Kamu Yehovanya kamu pakai. Nah, tutup kamera. Saya luruskan ya. Jadi memang orang Israel ketika dia mengucapkan tetragrammaton, Nah, itu saya paham. Tapi Billy kan bukan orang Israel. Pertama Itu saya paham. Adonai, kedua Hashem. Memang. Iya, tadi kan saya udah jelaskan. Billy makanya tadi saya kaget di mana kata Adonainya. Karena dia sampai Ehadnya, dia pakai kata Yehova. Gitu. Ya, makanya kan saya mau maksud gini. Makanya saya suruh Billy, tadi dia kata Elohim. Saya suruh dia baca Kejadian 33 ayat 20 dalam bahasa Ibrani. Nah, silakan kamu baca. Malas. Mesbah yang Kejadian didirikan berapa? oleh Yakub. Kejadian 33 ayat 20. 33 ayat 20. Lari terus dia. Balik dulu. Nah. Yang tadi kata Udah saya Elohim. baca aja ya. Ya. Alfa dan Omega itu siapa? Balik lagi. Sebentar. Itu baca dulu. Fayat Shem. Misbeach Vayikra Loel Elohei Israel. Loel. Tadi kan Billy Elohim bilang. El di situ apa? Elohimnu, El itu kata dasarnya pokoknya El. Dia berkembang Elohim, Elohenu, Eloha. Itu dari kata El. Iya, jadi Itu. orang Israel menyembah itu siapa yang disembah? Yotevave sebagai Elohim. Nah, itu di situ Kejadian 33 ayat 20 itu siapa yang disebut di situ?
Siapa yang Ya Elohim itu sebutan. finish? Jadi Tamat. begini. Tamat. Tamat. Begini Pak. Tambah. Pak. Oke lah ya. Pak. Udahlah ini. Jadi Nah, begini, argumennya Pak. udah. Memang Billy Pak. punya otak super. Sudahlah. Oke, cukup lah ya. Jadi begini, Pak. Jadi semua kalau yang, mengenal yang Tuhan, disampaikan Billy itu semua Aduh, asumsi. enggak Oke ya, saya sampai pamit dulu. memang. Saya ada kerjaan. Ini udah malam. Oke. Ini saya di yang Kupang. disembah itu. Ya, oke ya. Gimana Malam ya. Pak? Sampai Yang turun bidat, yang turun bidat. Gini loh Pak, gini. Yang turun bidat. Yang Pak, turun begini, bidat. Pak, saya Nah, bisa capek gitu. loh mengejar Anda Pak. Oh, Tadi- Malikil. Iya, Gimana Malikil? santai lah. Kenapa begitu? Nah gini, kalau Malikil mau kita PK-PK Iya. saja. Nah, saya lagi sibuk nih. Saya ada PK kerjaan. kapan? Kapan Pak? Kapan? Ya nanti dibicarakan di apa? Kita Waduh, tinggal Kalau- janji nih Pak. Kalau Nah, saya dia janji. berani PK, ya saya bikin foto bugil besok. Mulu Pak, benar ya. begini nggak ada isi. Billy benar ya. Sebentar, Bapak sebentar. tadi- Billy benar ya. Foto bukil ya Billy ya. Iya. Benar ya kalau saya PK dengan ini Malikil. Kesenangan kau kalau aku bugil, memang Nah, kelainan ini kalau kau tungtung janji. gini. Nah, Memang tungtung ini memang sakit makanya jiwa. kalau ngomong Sekarang itu, aja Pak. pikiran Tadi lebih Anda dulu baru. pergi. Nah, saya ada kesibukan. Malikil, saya ada Pas saya kesibukan. naik Ini nih. tiba-tiba kesibukan. Nah, ini. Mana pula Pak ini. Nah, di Kupang ini sudah mau jam 7. Nah, di Kupang Astaga. sudah mau jam 7. Saya di Kupang. Ya udahlah Pak, Oke. oke lah. Ya. Saudaraku. Aha. Kita Ya, hanya saudaraku sakit-sakit Billy, hati oke lah ya. di Maaf koma, kalau jangan ada kau kata yang simpan, salah. ya. Jangan Maksud gini, kau simpan. kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Udah. Tapi Amin, kalau amin. kebenaran, Billy simpan dalam hati ya. Nah, kalau kebenaran Oke, harus simpan saudaraku. dalam hati. Oke, Ya. mantap, Ya, saudaraku. oke, ya. Saya di Maaf Kupang. kalau Ya, ada ya, kata-kata Pak. yang Ya, salah. selamat malam, Ya. selamat malam. Ya. Ya. Oke, later out. Parah. Tadi saya naik Kabur langsung loh. turun. Kenapa ketika Malikin naik langsung turun ya? Kenapa ya? Baik, Damian. Baik. Ya, Oh Tuhan. iya, sekarang mencerdaskan, oke. Damian. Ya sudah atasilah Rasul ini mencerdaskan. Enggak. Saya menyerah. Saya menyerah. Selalu dia pada esensinya, Ya. pada hakikatnya, pada esensinya, pada hakikatnya. Billy, coba ukur diri dulu ya. Di sini kita diskusi, bersosialisasi, berbicara terkait seputaran Tuhan, oke? Iya, pada dasarnya esensinya. Berbicara Oke, seputaran Tuhan. Kau kira ini berita? Ya, teman. Ya, Belajar sabar, bicara sabar. dulu, belajar bicara. Belajar bicara dulu. Demian, kau bisa fasilitasi nggak, Demian? Ya, Fasilitasi. Demian. Mau kemana, bro? Mau kemana? Demian. Mau kemana? Bisa. Fasilitasi Yang kemana? penting teratur ya. Jadi diskusi itu harus Udahlah, tertib. sedikit, lanjut ya. Rasul. Demian saya yang izin kabur. Yakin saya Udah. kalau Anda tidak bisa Iya. berdiskusi, ya diskusi itu ada aturan main saya. Menyerah. Ada lawan diskusi, ya ada lawan diskusi. Menyerah. Ini gimana sih? Ya, baik saya lanjut. Ya saya lanjut sedikit, ya Demian. Begini Demian, yang dikatakan oleh Billy tadi, dia tidak menyembah Adonai, dia tidak menyembah Hasem, atau ya dia tidak menyembah Tuhan. Yang dia sembah adalah Yotevave, berarti dia menyembah nama. Kita semua ketahui bahwasannya esensi atau hakikat di balik nama itulah yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Allah, bukan namanya yang Allah. Nama itu diperkenalkan oleh Allah kepada bangsa yang dipilihnya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, agar mereka tidak menyebut nama sesembahan yang lain, itu saja. Namun yang kita sembah adalah esensi atau hakikat di balik nama itu. Paham kamu, Billy? Maka ketika bangsa Israel, Paham, Pak. ya, Paham, Pak. Paham. maka ketika Iya, bangsa paham. Israel mau menyebut nama Yahweh, mereka Iya. nggak bisa, mereka nggak mau, mereka memanggil dia Hasem, Adonai, nama itu. Oke, Hasem merujuk itu secara kepada apa itu? hakikat. Sabar dulu, Oh, kamu hakikat. sedikit lagi, Oh, iya, iya. lagi, 30 detik lagi, 30 detik Oke, lagi, ya. Iya, silakan, Pak. Itu merujuk kepada hakikat di balik nama itu. Dialah sang penguasa atas langit dan bumi, bukan Oke. namanya yang berkuasa. Oke. Di situ tuh kekeliruan kamu. Begitu juga dengan konteks Tuhan, ya. Iya. Kalau T-nya atau huruf kapital semua, Tuhan huruf kapital semua, itu Iya, merujuk kepada Yotevave.
Iya, Pak. merujuk Siap, kepada siap. esensi atau hakikat di balik nama Yotevave. Paham Siap, tidak? siap, Pak. Paham, paham. Bukan merujuk kepada namanya doang. Kalau namanya doang kamu sembah, Allah-Allah yang lain juga punya nama tuh. Ya, siap, Pak. Apakah Siap. mereka menyembah nama? Akan tetapi mereka menyembah yang memberi nama itu. Iya, Paham tidak? ya, paham. Ya, Pak, paham. Siapa yang memberi nama itu? Tuhan. Huruf besar semua itu. Ya, itu secara esensi atau hakikat, Pak? Secara hakikat, Oh ya, di balik siap. nama itu adalah Tuhan. Itu Siap. adalah penguasa atas langit dan bumi. Itu Ya. adalah Allah atau sesembahan kita. Paham? Paham, Pak. Kita memahami ya? ini, kita memahami dari sudut mana, Pak? Hakikat atau esensi, Pak? Dari sudut firman Tuhan, bukan dari sudut pikiranmu. Oh, firman Tuhan bukan secara hakikat, Pak. Secara hakikat atau secara esensi, Oh, Pak? kamu paham tidak hakikat? Kita berbicara tentang hakikat Sang Pencipta. Iya, iya, Pak. Siap. Keberadaan sesungguhnya Sang Pencipta itu seperti apa? Dia tidak pernah terbatas dalam keadaan Betul. apapun. Itu secara apa itu, Paham Pak? tidak? Esensi hakikat. Ya. Secara esensi apa hakikat itu, Pak? Esensi dari hakikat itu tetap. Oke, Itu siap, adalah Pak. inti dasar atau keberadaan yang sebenar-benarnya, keberadaan yang sesungguhnya atau intisari. Siap. Itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada yang kita sembah. Iya, pada Yang hakikatnya kita itu, panggil Pak, ya. dia Tuhan. Iya. Yang kita sebut dia Allah. Allah yang benar itu kita panggil dia Bapa. Siap, Pak. Siap. Paham ya? Siap, Pak. Siap. Jadi ketika Anda mengatakan, ya, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, sabar dulu. Saya 30 detik lagi, ya. Ini untuk menggurui kamu. Dari dulu saya sudah ajarin, tapi nggak Oh mudeng-mudeng, iya. ya. Siap, Pak. Yang Siap. pertama, ketika Anda ya mengambil ayat di Wahyu yang mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, itu bukan merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Itu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus. Siap, Kalau Pak. Siap. kemanusiaan Yesus itu datang dari rahim Maria, dikandung dari Roh Kudus. Siap. Datang untuk apa? Untuk melayani kita. Bukan Siap. datang untuk menjadi bapa, datang untuk menjadi pelayan kita. Ya, saya Siap, bacakan Pak. satu ayat. Ya, Ya, saya ya, bacakan silakan, satu Pak. ayat. Biar Anda Satu paham. kitab aja, Pak, biar paham. Enggak, satu ayat aja. Ya. Satu kitab ayat aja. saja. Ya. Oke, siap, Satu Pak. ayat saja. Ya. Siap. Karena Allah itu Esa pula yang menjadi pengantara kita kepada Bapa, Ya. kepada Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Siap, Pak. Aduh, kepanjangan ganti-gantian lah. Ini bukan room khotbah. Oke, Demian 1 menit. Silakan. dulu. Saya mau Ini komal klimaks. khotbah, ini bukan gereja. Ini komal saya ini. Oke, saya mau klimaks yang tadi dulu itu. Dibesarkan dulu secara tunggal. Secara tunggal. Oh iya iya. Ehadnya. Bentar. Oke. Jadi ya teman-teman ya. Dari tadi poinnya penting ini, permasalahannya orang Tritunggal itu tidak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu dari namanya. Makanya ketika masuk dalam Keluaran 3 ayat 13, ketika Musa bertanya namanya, Keluaran 3 ayat 14, Tuhan berkata, Eser itu bukan nama, tetapi berbicara tentang sifat Tuhan. Yang dimana kekekalan Tuhan itu, walaupun dia dalam pernyataan omnipresennya, tetaplah dia. Makanya dikatakan, aku adalah aku. Itu poin pertama ya teman-teman ya. Kemudian Keluaran 3 ayat 15 baru Tuhan itu menyatakan namanya Yotevave, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mengenal Tuhan itu dari namanya. Jadi bangsa Israel tidak menyembah Elohim. Jadi kalau ada pendeta-pendeta mengatakan ya, karena Elohim itu adalah kejamakan, di dalam kejamakan di situ adalah Tritunggal, itu pendeta setan itu. Penipu dia. Karena bangsa Israel tidak menyembah Elohim. Yang mereka sembah adalah Yotevave sebagai Elohim mereka. Musa juga disebut Elohim. Kita juga manusia, Mazmur 82 ayat 6 disebut juga Elohim. Jadi kalau pendeta-pendeta mengatakan bahwa ya di dalam kejamakan Elohim ada Tritunggal, itu adalah pendeta-pendeta di bawah sendal jepit bililin 7. Paham? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Nah, saya harap orang-orang Tritunggal itu pintar. Oke, yang nomor 2. Tenang dulu, jangan ini dipotong. Sabar, lanjut. Nomor 2, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada Sang Firman. Sang Firman itu gelar. Kalau dia adalah pribadi, jatuh-jatuhnya semua pendeta-pendeta ini menjadi pendeta setan. Karena akan menjadi tipu. Karena di situ pada mulanya adalah Firman, Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah Allah. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu akan bertabrakan antara Kejadian 1 dengan Yohanes 1 ayat 1.
Jadi kalau Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah Bapa, kemudian Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah pribadi, itu berbenturan. Makanya saya katakan, Tritunggal itu yang penting bicara. Mau dia itu orang sekolah atau tidak, ya. Tameng mereka yang sekolah itu, apalagi STA MTH itu, yang ngaku-ngaku sekolah itu hanya menjadi penipu di ladang Tuhan. Mereka itu pendusta semua. Coba dipikirkan, kalau Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah pribadi, pada mulanya adalah firman, Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah, hanya ada satu Allah saja itu Bapa, kontradiksi enggak? Kontradiksi enggak? Itu harus dipikirkan. Makanya kenapa saya tidak jenuh-jenuh dan tidak capek-capek mengatakan pendeta-pendeta Tritunggal di bawah sandal jepit ini. Karena mereka bodoh. Itu buktinya. Silakan bantah narasi saya kalau ada yang bantah. Yang kontradiksi itu bro. Bantah ya Pak Damian, tolong sebentar ya Pak Damian ya. Saya ingin membantah narasi dia yang mengatakan ya Tritunggal itu tidak mengenal Tuhan. Yang pertama, dia tidak mengenal istilah Tritunggal itu ya. Kalau ketika dia mengenal istilah Tritunggal atau judul ya apa yang dibahas dalam Tritunggal itu, maka dia tidak berkata demikian. Di sini ketahuan dia berpolemik dengan istilah ya, istilah atau judul dipolemikkan. Adakah orang Kristen yang berpahaman Tritunggal menyembah istilah Tritunggal? Tidak. Orang Kristen, kami sebagai orang Kristen menyembah Tuhan. Ya, saya berulang kali menekankan bahwasannya, ya, ketika Anda mengatakan orang Israel tidak menyembah Elohim, akan tetapi mereka menyembah Yahweh yang adalah Elohim. Kan seperti yang saya terangkan tadi, ya. Begini, Billy. Yang Anda sembah itu hakikat di balik nama itu, apa namanya yang Anda sembah? Tapi di sini Anda sudah memberi konfirmasi bahwasannya yang disembah itu tetaplah Tuhan, tetaplah Elohim. Elohim itu hanya memperkenalkan namanya dalam konteks agar manusia itu mengenal dia dan ajaran dia. Akan tetapi yang kita sembah nama apa bukan? Yang kita sembah esensi atau hakikat di balik nama itu. Dialah Allah yang benar, yang kita panggil Bapa, seperti kamu mengatakan tadi, ya. Saya bacakan ayatnya saja dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Kenapa dikatakan namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa? Kenapa? Agar manusia, ini wujud komitmen Tuhan kepada manusia, agar manusia itu tidak mendua, itu saja. Bukannya satu Tuhan dengan satunya benda itu sama, tidak. Itu logical fallacy, ya. Itu cacat dalam berpikir untuk memahami kebagaimanaan Allah yang benar, ya. Allah yang benar kita panggil Bapa itu dalam perspektif iman Kristen, ya. Bapa atau sebutan, ya. Bapa itu panggilan atau sebutan merujuk kepada eksistensi Allah yang benar. Itu Bapa. Artinya dia seperti yang dijelaskan di 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, dia adalah sang sumber, itu merujuk kepada Bapa. Kalau Anda nggak tahu terkait dengan kata pribadi yang ada dipakai oleh bapak-bapak gereja pada abad-abad yang pertama, maka dalam hal ini saya ingin menerangkan kepada Anda kata pribadi. Kenapa dikatakan pakai kata pribadi? Ya, saya menjelaskan dulu kisi-kisinya tentang kata pribadi, ya. Pribadi itu adalah ciri khas. Ya, pribadi itu berdasarkan ciri khas. Contoh, kita 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 tadi, kalau kita menyebut kata Bapa itu ciri khasnya berarti sang sumber. Kalau kita menyebut kata firman, berarti pikiran Bapak yang kekal bersama Bapak seperti di 1 Yohanes 1 ayat 1. Siap, ya. Udah waktunya udah kepanjangan. Sebentar, Pak. Sebentar, firman terus siapa itu Roh Kudus? Mohon 30 detik lagi. 30 detik lagi ya. Aduh, saya kalau 30 detik lagi nanti aja di gereja aja kalau mau khotbah. Enggak, kan tadi kan sudah. Soalnya saya melihat waktu. Firman sudah. Sebentar, firman sudah. Saya melihat waktu. Ini saya kan host di sini. Saya orangnya adil, saya melihat waktu di sini. Berapa Bang Billy ngomong, berapa menit Bang Billy ngomong, berapa menit ente ngomong. Oke, biar silakan. ini biar nggak kelamaan, biar ada poinnya aja. Karena kalau khotbah panjang lebar nggak ada poinnya, betul ya, itu betul ya percuma ya, gitu. Betul percuma itu ya. Bang Billy, open mic silakan. Ya, jadi nggak nyambung. Bagusnya on cam Bang Billy. Ya, saya mau bicara apa? Apa yang saya bicara, apa yang dia sambung. Saya ini masih waras. Lanjut. Lanjut. Iya, silakan siapa nih? Oke, baik, sedikit saya lanjut.
tadi kan sudah kata Bapak sudah, ini menerangkan tentang apa itu Bapak, apa itu firman, apa itu. Aduh, Elohim mulu. Udahlah gantian dulu. Siapa nih yang dari Tritong? Breakthrough. Atau dari itu Dwi Tunggal ini ada Karen ini. Oh Karen beda lagi ya udahlah. Kalau saya simpel aja. Kalau oneness itu mengenal kue itu hanya kue. Kalau Tritunggal ya dibedah kue itu apa isinya begitu. Nggak perlu ada perdebatan di situ. Sama sebenarnya sama-sama kue gitu loh. Oh iya ya udah, lu orangnya netral nggak apa-apa. Oke, Bang Karin mana nih? Bang Karin yang mana nih? Yakobus ini. Karen ini atasan nih. Dia Oh ya udah, oke saya besarin ya. Dia Dwinitas. Silakan Karen. Silakan Oh, iya. pandangannya. Silakan. Mana Billy? Kok Billy dikasih turun? Biarlah Billy di situ. Kan saya juga Tritunggal. Enggak ada di bawah kau sama itu aja mencerdaskan tuh. Kau kan beda sama dia. Silakan pandangan tentang Dwinitas Karen gimana? Kalau kami ya, dionomnya kami yang percaya Tritunggal, tetapi itu Allah perjanjian lama. Tritunggal itu Allah yang Esa, Allah yang Tunggal, Allah yang Ehad itu Allah perjanjian lama. Perjanjian baru tidak lagi karena Sang Firman keluar, berada di dalam raga Kristus Yesus. Cukup jelas narasinya, banyak ayat-ayatnya, Yohanes 1 ayat 1, Wahyu 1 ayat 8. Yesus cuma memiliki Sang Firman, tidak memiliki Bapa dan Roh Kudus di dalamnya. Bang Karen bisa ini kah? Bisa on cam kah, Bang? Oke, boleh. Mulut Oke, besar kah mantap. yang ganteng? Yang mana boleh? Pilih Ya, harus. nggak apa-apa yang penting wajar on cam ya? aja. Oh, Kau mau iya, dibesarin yang wajar. besar banget gitu? Jangan, bibir kebesaran nanti. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau penjelasannya kan sudah cukup jelas secara Alkitab LAI. Perjanjian lama, Allah yang Esa, Allah yang Ehad, Allah yang Tritunggal itu Allah perjanjian lama. Di perjanjian baru bukan tidak ada lagi, tetapi Sang Firman itu keluar. Keesaan atau kesatuannya itu bukan karena apa, tapi karena Bapa, Firman dan Roh Kudus buat kami orang Kristen sama seperti tubuh, jiwa, roh dalam karismatik. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 3 identitas yang berbeda, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Allah perjanjian lama, Tuhan perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Sang Firman keluar, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Jadi posisinya, identitasnya Tuhan itu tetap Esa, tetap satu, tetap Ehad. Tetapi posisinya Sang Firman sudah berada di dalam raga kemanusiaan. Karena Allah itu roh. Allah itu tidak punya daging, tidak punya darah. Allah membutuhkan daging dan darah, makanya dia masuk dalam kandungan Bunda Maria. Untuk penebusan dosa umat manusia. Yesus adalah penggenapan janji Bapa kepada Daud. Untuk menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Dan untuk penebusan dosa. Ya kalau Yesus dikatakan Bapa, dikatakan Allah, saya masih kurang setuju. Kenapa? Karena hanya Firman yang turun. Kalau Bapa, Firman, dan Roh Kudus ada di dalam Yesus, saya setuju dengan J.O. Begitu, tapi karena posisinya yang turun cuma Sang Firman, Bapa dan Roh Kudus masih nengger di sorga berarti. Yang tidak ada ayatnya Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ada di dalam Yesus, enggak ada. Iya, oke Bang. Ya ini dari Gio ada yang selain Bang Billy nggak ini? Atau cuma Bang Billy aja? Saya jelasin dulu sedikit. Mungkin yang dari JO yang mau naik silakan itu multi ya Iya. guys ya. Masa kalian mau ini gini loh, Gio kan cuman Bang Billy, Tuhannya Tritong kan 3. Jadi mereka bisa keroyok nih Bang Billy nih. Iya. Kasihan beliau sendiri. Saya Tuhannya turun, satu, Bang makanya Demian. beliau Bang sendiri. Demian, saya turun ya. Tuhan berkati ya, Bang Demian. Siap. Oke, bro. Yesus menunggu Bang Demian ya. Nunggu di mana Bang? Ini juga ada satu ini. Pendeta Edi Bada ini. Nah, dia jadi begini. dari Kristen Makrifat ini. Lanjut dulu, Bil. Silakan Bang Bil. Jadi begini ya, saya itu mau dialog ya, orang yang paham tentang discret res personae una substansi. Nah ini yang saya mau tunggu, siapa yang paham tentang res personae sama una substansi. Discreti non sapareti, itu yang harus kita pahami. Bang Kira-kira Karim ada di yang mute bisa dulu. paham Ini itu? kok double ya? Ya double. Nah udah lanjut.
Oke, jadi yang saya cari ini orang yang paham tentang tres personae una substansi. Karena mereka harus menjelasin apa itu tres personae itu karena dasar daripada Tritunggal. Bang Bi, Nah, sorry saya potong dulu. Gini, saya koreksi ya. Yang betul tres personae una substantia depresi non spare part. Lanjut. ya, spare part apa, bro? Mobil. Terbaru itu Oh iya, depresi iya. non spare part. Ya, spare part Honda. Nah, itu yang saya meminta, ada yang bisa menjelaskan tres personae itu una substansi. Ya, coba. Kalau ada yang di bawah yang bisa menjelasin itu, biar kita paham apa itu Tritunggal. Sudah? Apa kau ini? Sudah apa? Kayak benar aja ini Sudah. mencerdaskan. Sudah. Ih, Ya, oke, kayak baik. benar aja. Saya dari dulu memang tugasnya itu adalah ya memaklumi orang-orang yang sudah tersesat di dalam jalan Iya, kesesatan. kau maklumi saya Yang secara hakikat pertama, atau secara ya. esensi? Yang pertama kita menelah dulu terkait dengan ya 3 pribadi 1 hakikat dapat dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Maka dalam hal ini Tritunggal menjelaskan kebagaimanaan Allah yang benar, ya. Bukan menjelaskan berapa Allah itu, bukan Tampilkan menjelaskan Allah itu wajahmu kok bilangan dan malu-malu. jumlah, ya. Gimana? Tampilkan wajah. Gak usah Apa malu-malu. sih? Masa kau kalah sama bapak yang berkacamata? Iya, masih kalau full. mencoba-coba, ya kamu kalau mencoba-coba show your memperbaiki. face full. Tunjukin full. Ya. Masa Agak kau mundur kalah? dikit, bro, mencerdaskan biar Kayak cewek yang lagi VC malu-malu aja. Iya. Saya tidak pakai ini, saudara-saudara. Saya tidak pakai apa mikrofon, nggak ada, ya. Iya, sudah pakai ya, pakai jadi- sendok bisa kok. Begini, saudara-saudara, ya. Kalau Anda berpolemik dengan istilah itu, maka dapat saya pastikan Anda itu sedang berpolemik dengan diri Anda sendiri, ya. Karena di sini kita yang berpahaman Tritunggal ini tidak pernah berpolemik dengan istilahnya. Namun yang kita pahami itu adalah isi dari ajaran atau isi dari judul tersebut, ya. Di mana yang dibahas di sana adalah Bapa, Firman, Roh Kudus. Karena itu ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab menjelaskan ada 3 yang bersaksi di surga. Ya, teman-teman, semakin kesini semakin seru ya. Tapi ya perlu dicatat juga, ini ada beberapa saudara kita yang muslim juga ikut naik ini. Nanti di ujung acara juga ada itu beberapa. Nanti bisa dilihat sendiri. Aku nggak mau menyebutkan siapa namanya. Saudara kita yang muslim yang ikut campur tangan ya, ikut mengintervensi. Ya, nggak tahu lah. Gimana pola pikir mereka? Mereka itu lagi cakar-cakaran. Yang muslim itu cukup aja menyimak sambil minum kopi gitu. Ngapain naik ke sana gitu loh. Aduh. Ya udahlah gitu ya teman-teman. Saya juga nggak bisa melarang, tidak bisa menghimbau. Ya kita simak aja, dan ini buat pembelajaran kita semua. Kita cukup menyimak saja teman-teman. Menyimak mereka itu adu congor, adu bacot gitu ya. Kita nyimak sambil minum kopi kan lebih enak gitu ya, daripada ngerecokin di sana bikin pusing aja. Ini kan hiburan loh, melihat mereka cakar-cakaran. Ya saya sih cuma berharap sih ya kita tahu diri lah. Biarkan dong. Ngapain sih ikut ke sana? Mau ikut-ikutan pusing. Kita dengarkan di sini kan lebih enak gitu loh. Mereka saling bergelut. Coba kalau yang muslim naik ya tambah kacau nanti ya. Ya moga-moga aja lancar semuanya ya teman-teman. Tidak ada kendala. Yang muslim-muslim juga tahu diri gitu. Oke, kita lanjutkan videonya ya teman-teman. Ya, ketiganya adalah satu, ya. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Maka ketika ada angka di situ, jangan Anda membayangkan bahwasannya Allah itu materi. Karena kenapa? Manusia ini disampaikan oleh Tuhan itu agar manusia itu mengerti saja gitu loh. Bukan berarti 3-nya benda dengan 3-nya yang di surga itu sama, tidak. Begitu juga terkait dengan komitmen Tuhan kepada manusia. Ya. Komitmen Tuhan kepada manusia itu seperti di dalam 1 Korintus tadi, contoh ya. Hanya satu Allah yaitu Bapa. Ada angka 1 di sana, Billy. Bukan berarti satu tunggal seperti belpen yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang bisa dihitung jumlahnya. Tidak. Ini komitmen saja ya, agar manusia itu tidak mendua dari dia.
Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan ya istilah ini, memang ini istilah dipakai oleh bapak-bapak gereja agar supaya apa? Agar supaya efektivitas dalam menyampaikan firman Tuhan. Apa itu Bapak atau firman, apa itu Roh Kudus? Firman di sini contoh ya. Kenapa dikatakan firman itu pribadi? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sudah. Ciri khas Sudah ketika paham. kita menggunakan kata firman. Aduh, Ya. kau ini Ya, ngomong sudah. nggak ada ujungnya. Udah. Ganti. Coba ada Silakan, yang bisa Bang Bil. jelasin, transpersonal una substansi nggak di sini untuk naik, supaya kita memang jelas-jelas Silakan Pak memahami apa itu Yakobus, mungkin Tritunggal. mau jelasin. Ya, masalahnya itu Silakan Pak Karen, Pak Yakobus. jangan Bang Karen. Saya minta untuk pendeta-pendeta di sini kan, karena saya ini akan mengajar pendeta-pendeta. Oh, siapa Untuk mereka siapa PDT di sini nih? Siapa? yang bisa Yang mana menjelaskan nih? transpersonal una substansi. Ada Pak Edi. Jangan Pak Aduh, Edi, ini mah nggak jelas ini kalau Pak Edi. ilmunya terlalu tinggi. Ini aja Om Paul aja nih. Siapa yang bisa menjelaskan transpersonal una substansi? Silakan. Suruh dia Om Paul jelaskan. aja, Om Paul. Orang aku bukan Tritunggal, suruh jelasin Tritunggal. Bagaimana? Waduh. Demian, dos. Kirain Wanes. Ini ada Kirain 600. Tritunggal, sorry. Kirain Tritunggal. Ini ada 600 penonton. Masa tidak ada yang bisa menjelaskan saya tentang transpersonal una substansi? Diskreti non sprepat. Ya udah gini Bang Bil, aku aja yang jelasin ya Bang ya. Kebetulan kan aku kan mantan. Gimana Bang? Jadi gini, bukan transpersonal Mantan Bang. kekasihku. Bang Bil, gini aku jelasin ya. Jadi Ini bukan host transpersonal. saya memberi kelonggarannya. Ya kan? Memberi Iya, kelonggaran. tunggu sebentar. Ini hostnya ini lagi mau Buat jelasin. hati Anda senang nggak apa-apa. Silakan. Iya. Jadi bukan transpersonal Bang Bil, saya koreksi. Jadi yang betul itu stres personae Bang. Artinya tuh 3 pribadi. Masing-masing Una stres. substansia. Una substansi artinya satu substansi. Kemudian diskreti itu salah juga Bang. Seharusnya depresi Bang. Oh, depresi. Jadi depresi itu artinya berbeda, bukan dibedakan ya enggak, tapi berbeda. Depresi non spare part Bang, bukan non separati Bang. Oh. Kenapa di situ depresi non spare part Bang? Karena biasanya orang yang masang spare part itu kan ini Bang dengan apa namanya pikiran yang harus bekerja dengan maksimal Bang. Iya, Sampai-sampai pantas orang itu pusing, Bang. banyak murid yang beranak ya. Betul, Sudah pasang dia kan itu harus banyak mikirin, murid. oh ini murnya apa nih, Betul, murnya betul, nomor berapa nih, murnya harus gimana nih, sehingga Betul. dia itu menjadi apa Depresi. namanya depresi Bang, dia menjadi depresi Betul. ya. Betul, masuk akal. Terima kasih ini Lanjut. ilmunya. Ini siapa nama hostnya ini? Pak Demian. Oh, terima kasih Pak Demian. Begitu luar biasa. Sama-sama. Tepuk tangan Pak Demian. Luar biasa. Aduh. Ini masa ini ada Tritunggal ini yang berkuar-kuar untuk menjelaskan transpersonal kok nggak ada yang bisa menjelaskan. Ada 600 loh penonton. 500 lah penonton. Kok nggak ada yang mampu menjelaskan sama saya transpersonal? Karena mereka ini banyak yang ngeyel. Pak Karen aja. Apa Billy? Pak Karen. Apa? Kamu nggak paham itu transpersonal? Banyak hibur diri itu lebih penting bagimu. Itu cocok bagimu. Ya. Thank you Iya atas kan? pujiannya. Ya, betul. Iya, menghibur diri lebih baik. Karena itu jalan terbaik buat kamu. Kalau mau diskusi sudah tadi kan sudah tidak punya argumentasi lagi kan? Ya terpaksa ya begitu. Assalamualaikum Bang Hos. Waalaikumsalam. Ya udah aku rubah tema dulu ya sebentar ya. Tunggu aku rubah tema dulu. Udah soalnya udah nggak asik lagi nih. Tritunggal lemah. Demian, kita debat Kristen versus Islam ya. Nah gitu. Ini topiknya Demian? itu aja ya. Islam versus Kristen ya. Bukan 3, ngaku 1. Nah itu topiknya sekarang. Islam versus Kristen ya.
Yang tiga Ada nggak ngaku satu. yang berani dari Islam yang bisa berdebat? Bang. Yakin saya nggak ada. Yakin saya nggak ada. Dengar dulu. Bang. Betul. Yakin saya nggak ada. Pantas depresi ya, depresi betul. Ya, Ngomong yakin, terus ya. nggak ada. Bentar Dem. Islam Dem, mana ini yang ada berani keluar Edi untuk Bade berdebat? ini belum ngomong ini dari tadi Dem. Kasih omong. Ini Oh saya iya, perkenalkan kita ya. berikan Ini dulu apa pendeta kesempatan Edi Bade buat ya. Dia pendeta adalah berbadai-badai. dia adalah Silakan Pak Dia Pendeta gembala. berbadai-badai, silakan menjelaskan doktrin Anda. Ini dia dari Denom Kristen Makrifat. Ya, denomnya Kristen. Dia julukannya core of the core, inti dari semua inti. Silakan Pendeta Edi Bade. Selamat malam Pak Pendeta. Saya Jamat mau bertanya boleh Pak Pendeta? Sebentar saya mau ngomong. Oh ya silakan. Satu substansi 3 persona itu saya nggak tahu. Nggak tahu itu saya. Ya. Bentar. Ya. Saya mau tanya. Anda kan lulusan STT. Gimana Anda ini kok bisa nggak tahu? Gini. Ngapain aja Anda di STT? Kalau saya membahas Alkitab itu per ayat, bukan merumuskan Tuhan. Oneness itu merumuskan Tuhan. Tuhan nggak bisa dirumuskan, harus per ayat. Lo Oh iya apa, betul. gua terangin gitu. Ini saya mau tanya ini Pak Edi. Boleh Pak Pendeta saya bertanya? Boleh. Siap. Pada umur berapa Tuhan mau pergi ke Posyandu? Ya itu tergantung moodnya Maria. Kalau Maria kayaknya bulan-bulan 3 bulan itu sudah dimulai dibawa ke Posyandu, Pak. Karena itu kan saatnya suntik ini apa? Iya, vaksin. Cacar, suntik cacar. Ya, vaksin. Pendeta Edi Bade ini lah. Saja kalian pertanyaan ini. Bercanda aja terus ya. Dia bercanda aja terus. Buktinya bisa dijawab. Pendeta mana yang bisa Dia nanya jawab gitu. selain Pendeta Edi? Satu-satunya pendeta yang bisa jawab pertanyaan itu hanya Bang Edi. Tapi keren Bang. Pak Pendeta Edi, masih boleh tanya lagi? Ada tamu. Ada tamu. Iya Pak Edi, ya. Oh ya udah. Ya, tutup dulu. Ya, silakan on cam mencerdaskan. Ya, jelaskan tentang itu tadi. Tres personae una substantia discreti non separati. Malam belum mencerdaskan gimana itu? Silakan mencerdaskan, jelasin dong, Tres personae una substantia depresi non separati, silakan. Masa dari 500 penonton ini nggak ada pendeta-pendeta yang bisa naik menjelaskan tres personae? Minimal ada setidaknya ada 100 pendeta di sini. Sudah. Ada 100 pendeta di sini kok nggak ada. Mencerdaskan on cam dulu. Sudah. On cam. Tapi kan udah tadi on cam. Masa kan kalau aturan aturan di sini bicara on cam. Bisa on cam. Masa malu-malu? Nggak usah on cam lagi lah. Jadi kan udah mulai grogi. Grogi. Layarnya kecil soalnya. Nggak sanggup dia. Enggak, maksud saya kalau mau diskusi aja. Tadi on cam kan sudah. Gitu. Jadi begini. Udah, lanjut. Jadi begini. Mumpung saya lagi baik hati. Coba kau dengar dulu menceraskan ya. Secara hakikat, kalau kau tidak buka kamera, ya secara hakikat ini kau tidak buka kamera, esensinya nggak akan dapat. Iya. Jadi baik, saya jelaskan. Baik, saya jelaskan harus tunjukin lah pesonamu ke penonton di bawah. Gini ya. Baik, saya jelaskan tentang mau dibuat standar apa kita dalam diskusi ini. Saya jelaskan sedikit ya. Buka dulu kamera, karena nggak buka kamera nggak asik, karena secara hakikat kita nggak akan dapat esensinya, Bang. Buka dulu kamera. Oke, sudah. Nah gitu dong. Nah gitu. Ini baru kita dapat. Ini baru kita Ganteng kok, dapat. masa ganteng kayak gini malu-malu. Ya, secara hakikat ini kan esensinya kelihatan. Lanjut, Bang. Bisa apa? Ambillah di kulkas. Bisa dengar suara saya? Bisa. Secara esensi bisa. Jelas Mas Ganteng, suaranya jelas banget. Lanjut.
Secara esensi bisa dengar. Darah kuat. Nggak bisa kamu. Aduh, istrinya manggil nih. Lanjut. Bukan. Ini anggota. Hah? Aduh, kamu. Emang nggak ada air di sana? Ya sudahlah, nanti aja kalian minum. Nanti aja. Jangan-jangan secara hakikat dia kehausan, Bang. Sudah? Oh iya, lanjut. Silakan Mas Ganteng, silakan. Baik. Ketika kamu bertanya kepada saya, ya, 3 pribadi, 1 hakikat itu apa? Apa yang dimaksud 3 pribadi, 1 hakikat? Jadi pribadi yang dimaksud di sana adalah ciri khas dari Bapa, Firman, Roh Kudus. Paham di situ dulu ya? Karena kalau kita berbicara tentang ciri khas Firman, contoh Bapa tadi udah saya jelaskan. Ini sekarang Firman saya jelaskan, ya. Ketika Tuhan berfirman, ya Allah berfirman Allah jadilah terang, maka terang itu jadi, maka di sana ciri khas firman itu dapat. Tuhan siapa ini yang berfirman? Kita temukan bahwasannya tidak pernah kita jumpain ayat yang berbunyi beralahlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi, atau berbapalah Bapa jadilah terang, maka terang itu Tuhan jadi. siapa yang berfirman, Bang? Tuhan siapa Jadi namanya? ketika ini kita mengetahui sumber pengetahuan kita yang berasal dari Tuhan kita, penguasa atas langit dan bumi, maka dapat kita ketahui, dapat kita bedakan. Bapa itu apa, Firman itu apa, Roh Kudus itu apa, dapat kita bedakan di situ. Apakah kita bisa pisahkan? Tidak, karena Allah itu adalah roh, Allah bukan materi. Karena tidak seperti bilangan yang mau kita pisah-pisahkan, ya. Roh Kudus. Ada ayat mengatakan menghujat Roh Kudus dosanya tak terampuni. Lalu bagaimana dengan menghujat Tuhan? Apakah dosanya diampuni? Menghujat Bapa, menghujat Yesus, apakah dosa diampuni? Tapi di sana ditegaskan, ya, menghujat Roh Kudus dosanya tak terampuni. Itu artinya Allah yang adalah roh itu bekerja di setiap hati orang yang percaya kepada Dia satu-satunya Allah yang benar, maka hidupnya dituntun di dalam jalan kebenaran. Dia adalah pembimbing, penuntun, penolong. Allah yang adalah roh itu sendiri yang bekerja, spesifiknya dikatakan Roh Kudus. Allah yang adalah roh itu sendiri yang bekerja. Siap, habis waktunya, siap. Gitu ya? Paham ya? Jadi poinnya udah ditangkap ya tentang Poinnya itu penjelasan Bapa, Anda. Firman, Roh Kudus berbicara tentang Allah yang Esa. Allah yang Siap, telah Bapa, Anak dan Dia. Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus berbicara tentang Allah yang Esa. Oke, poinnya udah dapat. Silakan Bang Bil. Gimana orangnya? Kabur. Waduh. Berarti Saya sedikit lagi ya, Bang Os, saya sedikit lagi, boleh ya? Boleh ya? Oh iya. Bang Bacadas, 1 detik. saya sedikit. Oke, Mas Tengah, nggak kena report itu. Kalau kena report ada pemberitahuan di sini. Turun sendiri ya. Bro mencerdaskan. Saya cuman mau tanya, apa pemahaman Bro tentang kata Allah di dalam Alkitab? Baik, terima kasih pertanyaannya Bang, karena ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini untuk memahami terkait dengan kata Allah di dalam Alkitab. Yang pertama-tama, Allah yang diterjemahkan ke dalam lafal bahasa Indonesia, kita menggunakan kata Allah itu berasal dari kata Elohim ya, Eloah atau Elohim ya. Jadi ketika ini diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia, kata Allah ini kita lafalnya Allah. Karena yang menjadi konsumsi orang-orang Indonesia aku nangkap itu cuma ya sekarang masalahnya ya, jadi sabar dulu. Sabar. Udah, aku tangkap. Itu kan terjemahan dari Elohim. Simpel-simpel aja. Jangan dijelaskan panjang biar kita ngerti. Sabar. 5 detik lagi saya. Sabar. Kamu nggak sabaran orang. Ya. Nggak, langsung aja TikTok aja. Gini, langsung aja. Sabar. Ya, intinya begini. Ya, Allah itu merujuk kepada sesembahan. Itu dalam perspektif iman Kristen. Silakan. Allah merujuk dalam sesembahan. Allah terjemahan dari Elohim. Merujuk kepada sesembahan. Benar? Sesembahan, Allah itu sesembahan. Sudah? Yesus siapa? Allah itu sesembahan. Terus Allah itu terjemahan dari Elohim. Kata lain dari Allah, pengertiannya, pemahamannya itu adalah sesembahan. Gitu loh. Sembahan. Ya. Tadi juga sempat bilang terjemahan dari Elohim, benar? Sepengetahuan kamu apa? Begitu kan? Nggak perlu tanya dua saya kali. mau lihat menurut. Kalau ditanya itu jawabnya betul.
Tidak perlu tanya 2 kali, 1 kali aja. Mubazir waktu Anda nanti. Iya, saya cuma menegaskan supaya kita tidak lari dari apa yang abang. Ngapain saya lagi tanya lebih spesifik lagi? Ya, jadi sekarang artinya di dalam saya mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata Allah itu bukan menerjemahkan dari Elohim, bukan. Nah, ini yang saya maksudnya, kenapa kalau abang pakai Alkitab mana nih, biar kita, saya belajar juga, saya saling sharing Mau belajar. pakai kitab manapun, tetap merujuk kepada sesembahan. Kata lain dari Oh, sesembahan. sesembahan ya? Oke. Nah, disinilah ya saya maksudnya, untuk orang-orang Kristen memahami sesuai penjelasannya Bro mencerdaskan, kalau itu merujuk sebagai sesembahan dan diterjemahkan dari kata Elohim, itu secara komunikasi di dalam bahasa Indonesia, di negara Indonesia, itu sudah salah. Kenapa saya bilang salah? Menurut KBBI, kata Allah yang bunyinya suara kita nih, Allah adalah sesembahan saudara kita umat muslim. Di mana ada KBBI bilang itu Elohim? Nah, terjebak di narasi. Sudah belum? Ya, silakan. Oke, baik. Saya jawab. Saya jelaskan sebentar ya. Tentu yang kita imani itu berdasarkan teks dan konteks atau dalam perspektif iman kita masing-masing. Kalau di sananya Allah itu ya, coba saya tanya kepada Anda kan mengkonfirmasi terkait dengan keyakinan umat agama lain, ya. Sekarang kita tanya kepada umat-umat yang maaf, saya interupsi. Saya bukan mengkonfirmasi berdasarkan, sorry ya. Bro, saya harus interupsi karena ini lagi dijelaskan. Anda menarasi Nanti salah. ada ruang dan waktu kamu untuk menyanggah, ya paham diskusi Bukan ya, Dek, ya. menyanggah, saya luruskan interupsi karena Anda menjustifikasi saya menggunakan konteks pemikiran Tuhan orang lain. Salah, kawan. Waktu Anda itu ada, mau counter nanti ada ruang dan Enggak, waktunya. langsung aja ini TikTok enggak ini ganti-gantian. Paham ya? TikTok gimana kalau nggak mendengarkan langsung satu dengan yang lain? langsung aja tanya Mau jawab. kuat-kuatan suara ya nggak ini ya nggak bagus diskusi seperti Enggak itu. harus. Ya. Oh, jadi kalau misalkan orang nanya Kekuatan suara, cuman dari statement Anda membangun sebuah narasi bahwa saya menggunakan statement agama lain, itu yang saya harus TikTokan itu kan begini, ya. Kalau kita TikTokan itu ya memang betul TikTokan itu lebih enak. Cuman kalau tidak saling mendengarkan, apa yang mau ditiktokan? Ya baik, saya jawab. Saya langsung. Saya lanjut ya. Jadi dalam perspektif iman Kristen, tidak berdasarkan. Sabar dulu dong. Atau gini, aku yang jelaskan. Sabar ya. Tinggalmu. Mau nggak aku jelasin? Adik-adikku sabar adik-adikku ya. Oh ya udah, sabar dulu ya. Kan ente kan dari ini kan, dari Wanes kan? Ya. Nanti setelah ini Anda punya ruang dan waktu untuk berbicara. Enggak, jangan panjang karena ini bukan diskusi ini. Ini diskusi TikTokan aja, jadi tanya jawab langsung. Tadi kan begini Damian, sudah saya katakan di awal Anda itu takut dengan Tritunggal, ya jujur. Kalau boleh jujur nih Anda, ya. Tapi kalau Anda tidak mengakui, itulah narasi-narasi yang tidak bagus dalam membangun diskusi. Anda sudah takut, itu bukan diskusi. Itu Anda membuat sebuah framing ancaman. Aduh, sebentar dulu teman-teman. Tunggu. Gini. Tadi saya itu adil. Saya berikan kesempatan buat dua-duanya. Tritunggal dan juga Wanes. Tapi sekarang ini sesinya TikTok. Jadi enggak kayak tadi lagi. Oke, baik, silakan. Langsung aja, langsung. Demian, silakan. Aku mau menjelaskan tentang versinya si Tertullianus mengenai Tritunggal. Mau dengar nggak? Oh ya, silakan. Oke, dengar baik-baik ya. Boleh Bang. Silakan. Karena yang ditanya Demian, kamu harusnya menjelaskan mengenai frasa tres personae una substantia. Langsung. Hah? Oke. Mau saya jelaskan? Mau dengar ya? Oke. Jadi, ini berasal dari teologi Kristen yang ditulis oleh Tertullianus versinya. Doktrin Trinitas ini menggambarkan keyakinan bahwa Elohim adalah satu substansi atau una substantia. Ini versi kalian nih. Enggak, saya kasih aja sedikit, habis itu kita tektokan. Bener nggak ini? Ya. Tetapi terdiri dari 3 pribadi. Tres personae, Bapa, Anak, atau Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Tres persona itu 3 pribadi, menunjukkan bahwa Elohim memiliki 3 pribadi yang berbeda dalam relasi. Pahami baik. Tetapi tidak terpisah dalam esensi atau keberadaan. Una substansia adalah satu substansi, menekankan bahwa meskipun ada 3 pribadi, mereka adalah satu dalam hakikat, kekuatan, dan keilahian. Diskresi non separati. Pahami baik. Terpisah tetapi terbagi. Ini berarti bahwa ketiga pribadi tersebut berbeda satu sama lain, tetapi tidak terpisah dalam keberadaan atau esensi mereka. Mereka tetap satu dalam kesatuan ilahi. Tres itu 3, una 1. Persone dalam Vulgata, dalam Yunani prospon, dalam Hebrew panin, dalam Aramik parsupe yang digunakan oleh Tertullianus adalah personae dalam terma hukum, dalam terminologi hukum. Itulah personae. Berbentuk jamak dari personae merujuk pada hukum atau pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Konsep ini sangat penting dalam hukum karena menentukan siapa atau apa yang dapat terlibat dalam hukum, seperti membuat perjanjian dan lain sebagainya. Mau lanjut lagi? Atau kita mau tektokan? Mencerdaskan. Masalahnya Bang Abu Nawas, mencerdaskan ini Tritunggal dari mana? Tertullianus atau mana? Jadi susah ketemunya. Tidak punya kompeten, kalau tidak punya kredibilitas, mohon diam atau dengar ya. Saya jelaskan, Tunggu. Berarti di sini sabar dulu. Kamu kan bertanya kepada saya, ya sabar dulu ya. Berarti Abu Nawas, Anda yang bersedia berdiskusi atau berdebat dengan saya? Oh iya. Oke, baik. Pertanyaan kamu tentang 3 pribadi satu hakikat dapat dibedakan tapi tak dapat dipisahkan itu apa? Apa yang menjadi pertanyaan kamu di situ? Loh, saya sudah jelaskan tadi. Sekarang kamu ya, jelaskan apa yang menjadi prinsip kamu? Kenapa di gini. Kalau 3 pribadi artinya ya 3 manusia, 3 Tuhan. 3 keberadaan. Jadi artinya 3 Tuhan. Sudah? Sudah? Ya. Sabar dulu Pak Nyong ya, sabar ya. Tenang ya Pak Jong ya. Silakan. Sudah? Apakah sudah? Sudah. Oke, baik. Tidak ada yang saya ketemukan ayat manapun yang di dalam Alkitab mengatakan orang Kristen atau pengikut Yesus itu atau yang mengimani satu-satunya Allah yang benar yang kita panggil Bapa itu mengimani atau Tuhan mengajarkan 3 Tuhan. Tidak ada. Di sini Anda berpolemik lagi-lagi dengan istilah. Contoh 3 pribadi satu hakikat. Dapat dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Mari sini saya jelaskan tentang 3 pribadi. Ya, di mana pribadi yang pertama dianggap di sini ya seperti yang kita ketahui bahwasannya pribadi yang pertama itu adalah Bapa. Kenapa Bapa dikatakan pribadi? Karena Bapa itu punya ciri khas dalam konteks karyanya. Kata Bapa itu punya ciri khas dalam konteks karyanya seperti yang tertulis di dalam muter-muter terus ini. Ini Tritunggal. Ini bukan Tritunggal Tertullianus. Coba jelaskan Tritunggal Tertullianus, dia punya Tritunggal sendiri. Ya udah gini aja. Saya mau tanya sama kalian semuanya di sini. Takutan kok kesurupan begitu yang Demian, sabar. Bentar Bang Endar, saya mau tanya dulu, Saya mau tanya bukan dulu nih. kesurupan, tapi Tertullianusmu Tritunggalmu bukan Tertunggal yang pernah Iya, sebentar Pak, sebentar. Gini. Cara membuktikan bahwa mereka ini makan 3 ngaku 1. Saya tanya aja nih, saya mau tanya. Anda diskusi versus Islam versus Kristen. Iya, enggak. Saya ini orangnya netral. Tetapi saya mau berikan analogi. Keluargamu atau istrimu atau mama bapamu kesal melihat kamu, kecewa. Santai dulu. Ini orang ini. Kecewa melihat kamu, Demian, kecewa melihat kamu. Sabar bro, ini saya mau kasih pendapat saya pribadi aja nih. Ada ayat Alkitab mengatakan makan 3 ngaku 1, enggak? Ini orang kenapa tuh? Ada yang kesurupan. Bisa ini kalau begini. Tidak punya ilmu pengetahuan tapi sok-sok membuat spekulasi yang Lo bukan spekulasi. Namanya 3 pribadi itu ya tidak bisa dibikin satu substansi.
Kalau bisa satu substansi. Gini bro. Jadi analoginya kita semua di sini ada berapa pribadi kita semua di sini? 9. Coba hitung 2, 4, 6, 8. Kita di 8 ini itu memiliki satu substansi. 8 orang Substansi berasal dari bahasa Latin yang artinya bahan. Tuh substansi kita itu sama, yaitu berasal dari debu tanah. Substansi kita itu manusia satu. Nah, namun satu substansi tidak menjadikan kita bahwa kita ini ada satu. Enggak. Yang namanya 10 pribadi tetap 10 orang. Yang namanya 3 pribadi tetap 3 orang. Yang namanya 5 pribadi tetap 5 orang. Kalau Tuhan ente itu 3 pribadi, maka walaupun dia satu substansi, dia tetap 3 Tuhan. Sama seperti kita, walaupun substansi kita sama, tapi kita tetap banyak. Saya selalu bilang, kalian itu makan 3 lalu 1, cuman kalian itu gini, kalian tidak mau berpikir secara rasional. Demian sudah. Logika kalian itu kalian udah. Putus asa. Kalau mau belajar. Nah, nggak apa-apa. Cuman maksud saya gini, mencerdaskan ini Tritunggalnya Ya, versi dari mana? sabar. Nanti ente tanggapi sebentar. Saya dari tadi kan diam kan. Saya kan nyimak kan gini. Makanya Trinitas itu bukan Esa, nggak Esa dia. Karena namanya aja Trinitas. Trinitas itu artinya 3 yang kesatuan, bukan 3 yang Esa. Esa itu satu, bukan kesatuan. Kalau kalian belajar, Tertullianus itu kan dia kan penyembah pagan. Tuhannya dia kan dewa-dewa. Dewa-dewanya dia itu kan lebih dari satu. Itu lebih masuk ke orang-orang Yunani. Makanya mereka menjelaskan Tuhan seperti itu supaya apa? Supaya diterima oleh orang-orang. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, saudara kita tidak ngerecokin, cukup menyimak aja. Yang tadi itu yang di pertengahan video ada saudara kita yang mencoba untuk menyolot. Terus di ujung video ini juga ada namanya Cancan atau siapa itu ya, itu juga stay di sana, cuma dia diem, syukurlah. Nah, teman-teman sudah mulai paham. Oke teman-teman, demikianlah videonya ya, karena kalau diteruskan panjang banget ini sampai kiamat nggak akan pernah selesai nih. Cukup buat hiburan kita semua. Dan kita petik pembelajaran di sini, mereka tidak akan pernah selesai sampai kiamat masalah ketuhanannya. Oke, izin untuk saya tutup dulu dan kita akan ketemu dengan next video yang lebih membagongkan dan seru, yaitu antar OTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.